Oke, nah terkait dengan itu tadi Kang, sudah bergerak ya, semua sholat wajib dikerjakan, Mm, bahkan yang sunnah-sunnah, mm, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha dikerjakan. mm, Tapi pemarah juga, masih emosian juga Kang. mm. Gimana? Nggak sedikit loh teman-teman yang seperti itu Kang. Iya, Nah, kenapa kok bisa berarti seperti itu itu? bukan sholat, senam namanya. Oh, tapi kan senam sendiri tadi kan juga berimplikasi positif Sip, terhadap sip, mentalnya. sip. Jadi gini mas, kalau orang cuma senam, berarti emosinya aja yang oke. Betul nggak? Tapi dia belum loncat ke sini. Apalagi ketika dia melakukannya, didorong oleh motif ketakutan. Fearness ya. Fearness. Oke. Takut dosa, takut neraka, gitu. Makanya kalau kita masuk wilayah kepada kesadaran, kata-kata wajib itu udah bukan harus, tapi perlu. Perlu. Bahwa saya perlu sholat. Bukan saya harus sholat. Karena need ya Kang ya. Need. Berarti kalau saya udah perlu, saya nggak terpaksa ngerjainnya, Mas. Iya. Dan kalau udah nggak terpaksa, nggak akan nyari pahala, nggak akan nyari surga. Bukan itu poinnya gitu. Meskipun ya Mas, sorry ya, seenggak ngerti-ngertinya orang sholat, nggak apa-apa juga sih. Seenggaknya lagi sholat nggak ngomongin orang aja. Udah, itu udah bagus gitu. Kan nggak mungkin, Allahu Akbar. Tahu nggak? Kan nggak mungkin ya. Seenggaknya waktu sholat dia nggak ngeposting hal buruk. Itu juga udah bagus. Oke. Tapi, kalau dia melakukan gitu hanya sebagai rutinitas, dia hanya mengulang-ulang rutinitas, tapi tidak merubah bagaimana dia bisa menjarak antara pikirannya dengan kesadarannya. Makanya, orang yang sadar, lawan katanya mabuk. Betul nggak? Makanya janganlah sholat dalam keadaan mabuk gitu loh, Mas. Contoh nih, begitu openingnya aja, nggak usah jauh-jauh, Mas. Sebelum sholat itu ada persiapan. Ingat tadi ya, yang membuat jiwa kita bergejolak itu panca indera. Berarti panca inderanya harus dicek dulu nggak? Iya. Makanya dicek waktu wudhu. Wudu. Kamu dengar apa sih dari subuh ke zuhur? Kamu lihat apa? Kamu mikir apa? Kamu nanda tangan apa? Dan seterusnya gitu. Itu dicek tuh semuanya. Makanya 50% khusyunya sholat itu ada di wudhu. Kalau wudhunya nggak khusyuk, sholatnya susah untuk khusyuk gitu. Nah, maka ketika dia udah tahu bahwa panca indera ini nanti yang akan dalam tanda petik bahasanya ya, volumenya dikecilin, baru dia masuk ke khusyuk gitu. Makanya dia dimulai dengan iftitah dan seterusnya gitu intinya. Nah, sekarang pertanyaannya, gini Mas, saya ada 2 poin aja. Dalam mengerjakan rutinitas keagamaan ritual, pilihannya cuma ada 2. 1 pakai akal, 2 ngikutin dogma dan doktrin, selesai. Kalau pakai akal, outputnya sadar. Iya. Kalau dogma dan doktrin, kebiasaan. Oh iya. Gitu. Nah sekarang ditanya aja, saya ini sholat kebiasaan apa emang perlu gitu? Apa emang karena takut dosa gitu? Padahal poinnya bukan itu gitu. Sholat itu intinya, kamu perlu jeda sesaat deh. Dari kesibukan keseharian. Masa sih dari pagi mikirin cuan mulu gitu misalnya? Coba hold dulu sejenak untuk mundur dari pikiran yang ruwet, supaya kamu comeback fresh gitu. Makanya diulang 5 kali Mas. Iya. 5 kali ini tuh latihan sebenarnya. Nggak dapat di subuh, nanti di zuhur. Nggak dapat di zuhur, nanti di asar, dan seterusnya. 5 nggak dapat, ada sunnah-sunnahnya. Tapi intinya apa? Latihan. Untuk menjarak antara aku dan emosiku. Antara aku dan pikiranku. Aku dan perasaanku. Jadi, kalau kita udah mulai menjarak, kita mulai bisa, oke, saya bisa kontrol nih si Manas gitu. Gitu Mas. Nah, jadi kunci utamanya, ngerti dulu sholat itu apa. Karena sholat itu artinya terhubung. Gitu. Kira-kira gitu Mas. Kang, ketika kita berbicara tentang gerakan sholat ya, ada yang mengatakan bahwa gerakan sholat itu adalah gerakan ingsunnya Muhammad gitu. Itu bukan gerakan ingsunmu gitu. Ketika kemudian kamu meniru gerakan ingsun orang lain, maka wajar ketika kemudian kamu tidak sampai kepada tingkatan atau makam tertentu gitu. Ya. Dalam resolusi pandangnya Kang Abu, seperti apa tuh? Ya, kalau saya ngelihat Kapitayan, Mas, dari serat-serat Kapitayan, itu cara-cara ibadahnya nggak jauh beda kok. Dari situ. Dan ya, maaf ya, saya juga belum pernah ngelihat langsung Nabi Muhammad sholat sih gitu. Ya. Gimana gerakannya, saya cuma didongengin gitu. Iya, betul. Betul nggak, Mas? Iya, betul. Sehingga kalau sekarang saya meyakini dongeng, oh ya udah aja sih. Gitu kan. Iya. Tapi poinnya adalah, yang selalu saya ingat satu statement dari beliau ini, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Kan nggak tahu, Kang. Iya kan? Tapi poin saya bukan tahu nggak taunya,
Tapi bukan ini kalimatnya, sholatlah kamu seperti aku sholat. Enggak. Tapi sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Oh, melihat aku sholat. Berarti penglihatan orang yang melihat beliau sholat beda-beda nggak, Mas? Iya dong. That's it. Betul nggak? Iya. Jadi wajar nggak ada yang gini, ada yang gini, Iyalah. ada yang gini, ada yang gini. Wajar nggak? Sangat wajar. Karena misalnya sahabatnya dari kiri, oh kelihatannya gini. Tapi kayaknya dari kanan, kok ada gerak-gerak ya? Gitu misalnya. Kan poinnya bukan di situ gitu. Oke. Dan nanti kita ngerti bahwa jalan ritual itu adalah jalan untuk menemukan jalan sendiri sih gitu. Dan artinya ya balik lagi ya, pada akhirnya kita akan menemukan jalan sendiri dalam wilayah private. Nah, tetapi jangan lupa Mas, wilayah private gini Mas, intinya gini. Urusan kita sama Tuhan itu private dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sakral gitu. Jadi Allah atau Tuhan tuh nggak rese lah sama kita karena private. Yeah. Yang rese tuh netizen Mas, yang nonton gitu. Setuju. Makanya wilayah private jadikanlah private. Tapi kalau udah masuk wilayah sosial, yuk kita bijaksana. Itulah kenapa dibikin sistem barengan. Kiblatnya ke sini ya, gerakannya barengannya gini ya. Itu kalau udah dipakai di wilayah sosial aja. Tapi begitu masuk ke wilayah private, carilah jalanmu. Oke. Dan ya itu balik lagi ya. Makanya duduk boleh. Kalau nggak bisa duduk, berdiri boleh. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Duduk nggak bisa, berbaring. Berarti kan esensinya tidak terletak di situ gitu. Soal wisdom ya. Wisdom. Nah jadi kembali nih, poinnya adalah jangan melihat katakanlah sholat hanya dalam wilayah gerakan. Karena esensi sholat itu tidak hanya pada gerakannya, tapi keterhubungan kita kepada si Isa tadi gitu, kepada si Isa, kesejatian itu gitu. Nah, supaya kita bisa terhubung, berarti jiwanya harus tenang gitu. Makanya kalau Quran tuh mengatakan gini Mas, ya ayuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Kalau jiwamu tenang, kamu bisa melampaui ke sini. Maka tanpa ketenangan jiwa, Mas Hendra nggak mungkin punya ide bisa bikin ngaji Rasul tuh nggak mungkin. Itu karena pada saat itu ada ketenangan yang berbuah jadi ide.